Bu Eni? Bu Eni Pratama, suaminya kemarin muntah-muntah. Belum pulih total? Belum ya. Masih konsumsi obat berarti ya? Iya. Oke, kita terus doakan ya yang masih perlu pemulihan ya. Suami Bu Eni, Pak Paulus, ya Pak Wasali, juga Bu Reni ya. Oke, ada singernya ya, ada Pak Jos, ada Bu Reni, sama satu lagi siapa? Selidiki aku. Udah biasa banget ya lagunya ya. Oke, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Ada yang pokok doa yang urgent selain nanti kita doakan lagi Pak Wasali, Apoy, Pak Paulus, dan juga pemulihan Bu Reni. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Kita Bu Reni ya? Iya. Oke. Itu anak cucu siapa masih lagi sakit. Oh, cucunya sakit. Dia demam. Iya, demam. Dia positif itu yang penyakit sekarang ini ya. Oh. Itu influenza. Apa itu belum? Ya. Iya. Dia sekolah di Selangor, tapi dia cuti sekarang belum balik. Sepatutnya hari ini dia balik, tapi dia masih demam. Oke. Nama siapa Bu Reni? Nanti Bu Edith ya doain ya, tolong doain ya. Nama siapa Bu Reni? Injo. Injo ya. Udah tangkap Bu Edith? Ya, sudah. Ya, oke. Ya. Itu saja. Ya, hari ini kita banyak saling doakan ya. Nanti itu yang saya bagikan untuk salah satu sharing kita pada malam hari ini. Kita mau penyembahan dulu. Kita mulai dengan doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami kembali bersekutu dengan Engkau. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk penyediaan-Mu. Terima kasih untuk semua yang baik yang kami nikmati, yang kami terima selama sepekan terakhir ini ya. Semuanya karena kebaikan, semuanya karena kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus belajar percaya, belajar setia, sekalipun dalam realita tidak selalu mudah bagi kami. Tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Dan kami mau terus mengarahkan mata kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau terus berserah kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Itu yang kami percaya ya Tuhan. Biar kami terus di dalam komunitas ini saling mendukung, saling menguatkan satu sama yang lain ya Tuhan. Di dalam komunitas ini ya Tuhan, kami saling mendoakan, saling menguatkan, bersaksi satu sama dengan yang lain ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau sepakat berdoa, dan sebelum kami melanjutkan pertemuan doa kami ini ya Tuhan, kami mau sepakat serahkan di dalam nama Yesus. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau yang ambil alih ya Tuhan, yang ambil alih semua pertemuan doa ini Tuhan. Kami berdoa untuk jaringan internet ya Tuhan, supaya jaringan internet lancar, setiap kami bisa menikmati, mendengarkan suara kami masing-masing dengan clear. Dan juga kami berdoa untuk apapun, untuk kelistrikan ya Tuhan, untuk
saatnya kami berdoa supaya Engkau yang ambil alih semuanya Tuhan. Kami mau persekutuan doa kami ini Tuhan bisa kami nikmati dengan nyaman, kami bisa tenang di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau ingat patahkan hancurkan segala bentuk siasat daripada si jahat yang berusaha untuk mengganggu pertemuan doa ini apapun bentuknya. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami mau terus percaya bahwa apa yang kami ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga ya. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Kuduskan setiap kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau begitu kudus ya Tuhan. Kami tahu begitu suci ya Tuhan. Kadang mungkin kami tidak menyadari apapun yang kami perbuat mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami datang Tuhan, kami merendahkan diri kami. Kami minta penyucian kuasa dari Yesus, supaya kami bisa layak lebih dalam lagi masuk dalam menikmati hadirat-Mu yang suci. Biar kami rasakan hadirat-Mu lebih daripada hadirat sebelumnya. Setelah kami melakukan doa, kami kuat ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur.
sampai menang, berlari sampai garis akhir Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk panggilan-Mu. Kita satukan roh kita di dalam nama Yesus.
setia menanti Kau Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia menanti Kau datang. Kami mau setia sampai Tuhan datang kembali. Kau dapati kami tetap setia. Setia ya Tuhan, tetapi kekuatan kami adalah di dalam Engkau. Kami hanya mau ngambil komitmen untuk setia ya Tuhan. Kuatkan setiap kami supaya kami dapat menyelesaikan pertandingan iman kami. Kami bukan sekedar masuk dalam arena perlombaan, tetapi kemudian kami gagal. Tidak ya Tuhan, kami mau bertanding sampai menang dan berlari sampai garis finish pertandingan iman. Terima kasih karena Kau menjadi sumber kekuatan bagi kami. Dan Kau tahu bahwa tidak selalu mudah untuk kami jalani, tetapi kami bersyukur kalau kami masih bisa bertahan hari ini. Semua karena kekuatan daripada-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena Kau yang menopang kami ya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Syukur untuk kebaikan hati. Thank you. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku,
pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang Kau Tuhan. Dapat ku memandang Kau Tuhan. Tuhan, sungguh inilah menjadi goal kami. Ini adalah goal kami. Ini adalah tujuan kami, ya Tuhan. Saya berdoa ya Tuhan, supaya setiap orang tidak hanya bertanding sampai di sini, tetapi seperti firman-Mu katakan, bertanding sampai menang dan berlari sampai akhir. Itu harga, itu adalah standar kami ya Tuhan. Berlari sampai akhir, sampai garis finish pertandingan iman selesai. Itu yang kami kerjakan di tempat ini. Kami mau terus setia beribadah kepada Engkau. Apapun warna hidup kami, kadang kami lemah, Engkau tahu itu ya Tuhan. Kadang kami seperti kehilangan pengharapan, Engkau tahu itu ya Tuhan. Tetapi kami juga harus tahu bahwa kekuatan kami tidak pernah gagal, sumbernya daripada Allah semesta alam. Terima kasih ya Tuhan, kami mau percaya kepada firman. Justru di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu kuat, dan kalau kami kuat hari ini, kami sadari bahwa bukan karena kekuatan kami. Karena kalau kami dengan kekuatan kami pasti lemah ya Tuhan. Kami pasti gak ada di sini. Tetapi karena kuat kuasa Tuhan yang menopang kami dengan tangan yang berlubang paku, yang tidak kelihatan di alam roh, menopang kami, membangkitkan semangat kami. Kami mau percaya kepada kesetiaan-Mu. You'll never leave nor forsake us, Lord. Kau tidak akan pernah tinggalkan kami. Kau tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada malam ini. Aku berdoa supaya roh setiap kami dibangkitkan. Kami mau bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus mengasihi Engkau, walaupun kadang kami lemah, bahkan kadang kami jatuh, tetapi kami tahu bahwa kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Engkau setia menanti kami untuk berlari kepadamu, untuk berseru kepadamu. Terpujilah Tuhan yang setia, terpujilah Tuhan yang baik hati, terpujilah Tuhan yang panjang sabar, terpujilah Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami mau terus belajar mengasihi Engkau. Kami mau terus belajar mencintai Engkau. Kami mau terus belajar setia, belajar taat, belajar Tuhan untuk hidup suci, hidup kudus seperti yang Kau katakan bahwa kuduslah kamu, sebab aku Tuhan adalah kudus. That is our life standard. Itu adalah standar hidup kami ya Tuhan. To live a godly life every single day. Kami mau hidup suci, hidup salah setiap hari, seperti Tuhan yang memanggil kami. Thank you Lord. Hadirat-Mu itu mengagumkan, menarik kami itu selalu tinggal di dalam hadirat-Mu. Ketenangan yang kami rasakan, bukti ada Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
terus kami ya Roh Kudus. Engkaulah sumber kekuatan, penghibur dan penolong kami, the lifter of our lives. Engkaulah yang mengangkat hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk selalu sabar kepada kami dalam kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pada malam hari kami menikmati persekutuan dengan Engkau. Roh kami Tuhan bersatu dengan Roh Kudus itu, memberikan kekuatan yang baru, menyuntik semangat yang baru bagi kami. Untuk kami selalu memandang kepada Allah yang setia, yang ketika kami lemah kadang tidak merasakan Engkau, ketika kami dikuasai oleh hal-hal yang melemahkan, kami tidak bisa memandang kepada Engkau. Tetapi biar malam hari ini Engkau segarkan setiap kami, Engkau segarkan setiap kami, jiwa kami disegarkan kembali, roh kami dibangkitkan, keberdoa tidak satu pun yang menjadi lemah. Setiap kami berkomitmen, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir ya Tuhan. Tidak ada satupun yang gagal. Tuhan, kami letakkan semua kelemahan kami ini ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau menerima kami dengan tangan yang lapang ya Tuhan. Engkau tidak mendakwa kami, tetapi Engkau menantikan kami untuk kembali berlari kepada, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia yang melampaui segala akal kami. Di sana kami diterima, diperbaharui, diberikan kesempatan untuk bangkit kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, karena masyarakat bahara-bahara masyarakat. Oh, thank for the presence. Bahara-bahara masyarakat. Kau ada di sini ya Tuhan. Masyarakat dia bahara-bahara masyarakat dia bahara-bahara masyarakat dia ada. Bahara-bahara bangkitkan setiap kami, roh kami. Ada transfer spirit yang lemah dikuatkan ya Tuhan. Segera kami terus bertumbuh, berkembang, bermaju di dalam kerohanian. Setiap orang terus naik dalam kerohanian ya Tuhan. Bersyukur untuk pertemuan-pertemuan doa yang ada dari Senin, Selasa, Rabu, dan juga pada malam hari ini Tuhan. Biar setiap pertemuan doa kami Tuhan, semua orang dibangkitkan, terutama para koordinator ya Tuhan, di dalam pertemuan doa ini seperti menimba kembali kesegaran baru, api yang baru, urapan yang baru ya Tuhan, semangat yang baru untuk nanti disebarkan, ditransfer kepada setiap orang dalam setiap pertemuan doa yang lain ya Tuhan. Oh, penuhi setiap kami dengan minyak yang baru. Aku berdoa untuk minyak yang baru, urapan yang baru, semangat yang baru ya Tuhan, turun atas setiap kami yang bergabung di dalam pertemuan doa pada malam hari ini Tuhan. Roh kami diperbaharui, jiwa kami disegarkan, kami naik
naik lebih tinggi ya Tuhan. Setiap kali pertemuan doa ya Tuhan dipenuhi dengan hadirat-Mu, dipenuhi dengan demonstrasi hadirat-Mu ya Tuhan. Setiap orang merasakan hadirat-Nya terus membangkitkan setiap orang bersemangat terus melanjutkan pertandingan iman ya Tuhan. Hikmat-hikmat yang baru ditambahkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi melebihi langit. Kau akan diriku dekat ke tata kasih karunia-Mu. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karunia-Mu. Tower of Presence, Lord. Terima kasih kami selalu merasakan Engkau di dalam pertemuan doa kami. Demikian juga untuk pertemuan doa Senin, Selasa, Rabu. Ada hadirat Tuhan, demonstrasi hadirat Tuhan. Dinyatakan yang akan mengurapi, menyegarkan setiap roh kami ya Tuhan. Supaya di tempat ini ada sungai Allah yang akan terus menyegarkan jiwa kami, membangkitkan kekuatan baru dalam diri kami. Teruslah tinggal di dalam komunitas ini, teruslah tinggal di dalam hidup kami, teruslah tinggal di dalam pertemuan-pertemuan yang ada. Kami lakukan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami undang hadirat-Mu Tuhan untuk apapun yang kami bicarakan pada malam hari ini. Biar semuanya datangnya dari atas untuk menguatkan setiap orang yang mendengarkannya, baik yang bergabung maupun lewat video, dan juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, di bawah ada siapa yang mau bergabung? Oh ya, Bu Lucy ya. Oke. Ya, malam hari ini saya bagikan sharing yang gak begitu banyak, ya, hal-hal yang sederhana saja. Yang pertama ya, bahwa kita harus terus tingkatkan bersyukur ya untuk pertemuan doa yang ada Senin, Selasa, dan juga Rabu. Ya, kayak tadi saya senyum sendiri sih, karena saya bagi kalau hari Jumat itu bagi pujian penyembahan untuk sekarang, ada juga Pak Jos, ada Bu Alina, ada Bu Edi gitu ya, kayak dibanjiri dengan lagu-lagu. Karena yang saya rasa selama ini sih cukup banyak di antara kita yang tidak begitu hafal ya, tidak begitu banyak stok pujian penyembahannya gitu ya. Kalau saya pribadi, kalau di gereja misalnya ada lagu baru, saya hampir tidak bisa menikmati penyembahan itu dengan full kalau lagunya tidak familiar dengan saya gitu ya. Nah, artinya bahwa kalau kita punya lagu udah kita hafal, kita udah resapi, itu bisa membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Nah, nanti juga kan dalam prakteknya sehari-hari kita jadinya semakin banyak. Kita setiap orang bayangkan saja 4 lagu, katakan 4 lagu yang berbeda dibagi di dalam komunitas gitu ya. Nanti with time ya, seiring waktu nanti kita juga akan perlahan-lahan
familiar dengan lagu itu. Akhirnya kita punya stok pujian penyembahan ya. Jadi ketika kita kan memang kalau kita menghadap Tuhan itu kan kita harus membawa sesuatu dengan bermazmur, dengan kata-kata bermazmur, dengan akal budi, bahasa roh, tapi juga menyembah ya, karena Dia Allah yang layak disembah dan hanya Dia yang layak menerima penyembahan. Dan caranya adalah kita membawa penyembahan gitu ya, bahkan ada lagu-lagu yang sangat diurapi gitu ya. Nah itu juga akan membantu kita masuk dalam hadirat Tuhan ya. Nah jadi yang pertama yang saya mau tekankan sama kita, walaupun ini bukan hal yang baru, supaya terus yang kuat menopang yang lemah ya. Saya tahu kan saya juga menjalani hidup sama seperti kita. Jadi ketika saya feel misalnya sahabat tertentu ya lagi lemah dalam pergumulan gitu ya, I know how it feels. Saya tahu gimana itu rasanya. Jadi siapapun di antara kita gitu ya, baik saya selaku orang yang memimpin di dalam komunitas kita, sama seperti Paulus yang hebat dan luar biasa juga meminta supaya orang-orang yang dilayaninya mendoakan dia gitu ya, dan itu juga adalah firman Tuhan gitu ya. Artinya bahwa justru orang-orang yang punya tanggung jawab itu punya peperangan rohani yang juga berat gitu ya. Nah juga perlu didoakan, karena itu yang saya kerjakan gitu ya. Kayak tadi kan saya bilang saya hafal misalnya orang-orang yang didoakan gitu ya. Saya berdoa dengan akal budi, saya berdoa dengan bahasa roh gitu ya. Nah kita itu benar-benar harus menetapkan diri kita menjadi pelayan Tuhan. Salah satunya adalah berdoa. Kita harus menjadi rumah doa. Jadi nggak boleh lagi punya kapasitas doa yang stagnan, yang terus di situ. Tapi kita harus punya bukan cuma kebiasaan, tapi kapasitas yang lebih lagi dalam berdoa. Jadi kayak kemarin misalnya ya ada permohonan doa dari Pak Jos ya, abangnya, kakaknya Wasali Apoy, kemudian sampai hafal namanya suaminya Bu ini Pratiningsi Paulus gitu ya. Ada pokok-pokok doa. Nah kita itu bukan setelah kita udah didewasakan, kita nggak lagi tipe orang Kristen yang namanya doa itu misalnya kayak saat teduh pagi, doa malam, nggak gitu. Tapi kita itu all day ya, sepanjang hari kita menjadi rumah doa gitu ya. Nah misalnya kayak saya itu ya dengan cepat, nanti ke depan kalau nggak keberatan boleh juga sih kalau misalnya nanti yang didoakan itu misalnya kayak bukan orang di antara kita, dikirim fotonya, karena tempo hari juga kan ada Brandon gitu ya, orang-orang kirim fotonya terus kemudian ditumpahkan tangan sama foto itu atau dibayangkan foto itu sambil berbahasa roh juga bisa gitu ya. Nah jadi ini yang saya kerjakan. Jadi gak harus tunggu nanti didoakan gitu ya, mana yang urgent, langsung saja. Karena kita juga berdoa itu nggak mesti tutup mata terus yang di tangan harus masuk ruang doa gitu, enggak. Tapi di tempat kita berada, kalau kita sudah punya komitmen bahwa I choose to be a man of prayer ya, menjadi orang yang berdoa gitu ya, pasti udah terbiasa, udah gaya hidup, udah kesukaan berdoa ya. Selain Brandon, siapa yang terbaru yang saya dengarkan ya, yang katakan bahwa berkat mendoakan orang itu akan balik ke kita. Karena itu adalah firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berdoa untuk kebutuhan orang dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan balikkan itu ke kita. Berdoa untuk kesembuhan orang, pemulihan orang, itu balik ke kita. Berdoa supaya ketika rasakan ini lagi lemah, kita berdoa sungguh-sungguh supaya dia bangkit, dia nggak sampai gagal, itu juga akan dibalikkan Tuhan sama kita. Jadi kita udah tahap, udah level kerohanian, bukan menyombongkan ya, tapi maksudnya kita udah dibawa terus naik pada hal-hal seperti itu. Misalnya ya kita misalnya bukan lagi orang yang seperti suatu kali saya katakan, bukan tipikal orang Kristen yang kelihatannya sibuk
dalam kelihatannya rohani di media sosial. Ya memang kita tonton kayak berbagai platform kayak di YouTube, kita mau dengerin misalnya kayak Brandon, kita dengerin pengajaran, kita dengarkan dari GMS misalnya gitu ya. Tapi kita ada keperluan, tapi bukan kita yang kelihatannya rohani di media sosial. Kita lebih baik travailing prayer, ya, kita bergumul dalam doa, kita sudah diubahkan baik secara karakter, secara semuanya, mindset kita diubahkan juga dalam gaya hidup kita. Jadi udah yang berdoa gitu ya. Jadi nggak lagi tipe orang yang susah untuk berdoa, tapi kita sudah menjadi orang yang diubahkan, yang tahu bahwa ini baik, ini berkenan kepada Tuhan, dan itu salah satu kehendak Tuhan gitu ya, untuk saling mendoakan orang-orang kudus. Jadi ada kalanya saya nggak selalu kuat loh. Jadi makanya saya bilang kalau ketika misalnya saya dalam keadaan yang terbaik saya, biasanya itu pagi kalau saya udah ngopi, udah minum kayak ekstrak ginger, kunyit gitu ya, juga jahe gitu ya, udah segar gitu ya, saya jogging, saya di situ paling pol kayaknya saya punya konsentrasi, yang praktis, yang berdoa gitu ya. Nah di situ dalam keadaan terbaik saya akan selalu ingat untuk mendoakan orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang saya layani, bahkan untuk berdoa untuk kota gitu ya. Nah Paulus katakan bukan cuma satu kali, kita yang sungguh-sungguh baca kita berkata kayak gini, ikutilah teladanku. Nah maksudnya itu ya, Paulus bahkan juga bukan orang yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna, terlebih diri saya. Tapi apa yang baik, yang bisa teladani itu, gitu ya. Kenapa orang dari dulu, katakanlah dari dulu, nggak spesifik untuk kita, dari dulu awal pelayanan ini tidak bertumbuh, yang menjadi gagal gitu ya, nggak setia, karena nggak teladani kesetiaan orang-orang teladan di dalam pelayanan ini, nggak ikutin konsistensinya, nggak ikutin ketekunannya, nggak ikutin cara baca Alkitabnya. Nah itu secara sederhana, saya kan baca terus kadang, dan sekarang lebih mudah ya dengan ChatGPT, saya tinggal tanya aja dia, yang ini nih Paulus bilang ikutin teladan saya di ayat mana saja ya, oh ya di sini dikasih tahu gitu ya. Nah ada 3 kali dia katakan bahwa follow my examples, imitator, menjadi peniru apa yang baik. Contoh ya misalnya kayak Pastor Philip kan dia banyak bahasa roh, Brandon banyak bahasa roh, saya banyak bahasa roh. Yang baik, yang berguna, teladani itu. Nah, termasuk dalam gaya hidup tadi, balik ke yang pertama, berdoa. Saya tetapkan diri saya, I determined to be a man of prayer. Saya mau menjadi orang yang berdoa. Dan saya oleh proses yang memang kurang lebih 10 tahun lah ya efektifnya. Memang udah lebih dari itu ketika lahir baru. Udah banyak hal yang diubahkan. Jadi udah yang lebih pada maksudnya itu bagaimana hidup saya ini berkenan, tapi bukan itu lagi ya, tapi maksudnya sudah otomatis sesuatu diubahkan dalam diri kita, bahwa berdoa itu sebuah gaya hidup orang percaya gitu ya, saling mendoakan gitu ya. Nah jadi ketika nanti ada di antara kita yang dalam posisi kerohanian yang kuat, yang lagi pol gitu ya, sempatkan untuk berdoa untuk kita, untuk semuanya, berdoa yang terbaik. Karena kalau itu terjadi, misalnya dari si A langsung berdoakan yang lain dari si B, jadi kayak double gitu ya, kayak berlapis perlindungannya, sehingga kita tetap kuat. Karena firman Tuhan di yang easy reading version yang saya katakan itu, versi yang paling sederhana, bahasa Inggris itu udah mau hampir selesai perjanjian baru. Saya tanya ChatGPT, setelah ini yang paling sederhana lagi di atas ini apa? Aku udah download lagi kan, saya udah baca
sebagian. Nah, di situ dikatakan gini, bertanding ya sampai menang, ya, the race of faith till win, sampai memenangkan pertandingan. Jadi ada satu lagu ya yang ikutin di GMS, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Nah, itu harus benar-benar tertanam di dalam diri kita, karena banyak orang yang berkata baik hati, tapi seorang setia siapakah yang mendapatkannya? Ya, banyak orang yang mengawali dari roh, tetapi mengakhirinya dengan daging. Banyak orang yang ketika ada perumpamaan penabur, ditanam di tanah yang di pinggir jalan, yang tipis, yang berbatu-batu, yang kemudian yang baik gitu ya. Nah, itu kan berbicara tentang startnya, tapi kemudian siapa yang mengakhiri pertandingan dengan baik seperti Paulus gitu ya. Nah, itu saya renungkan, bertanding sampai menang. Jangan sampai ada di antara kita masuk arena perlombaan tetapi gak sampai menang, tidak sampai mengakhiri di garis finish. Nah, dan kita yang udah diubahkan tadi, saya bilang saya nggak mau cuma aku, jadi nggak tipikalnya egois lagi, tapi saya rindu orang-orang yang saya layani, bahkan orang-orang yang saya kasih juga ya. Saya tahu mereka belum lahir baru ya, seperti saya ya, maksudnya saya nggak menyombongkan diri dengan mereka, tapi ketika saya lihat orang-orang mungkin kayak sebaya mereka, ada yang menjadi berdoa, dipakai Tuhan ya, sungguh-sungguh sama Tuhan gitu ya, melayani, saya juga tetap doakan walaupun seperti kayak telat gitu ya. Saya juga terus doakan, Tuhan, percaya bahwa suatu saat mereka bahkan menemukan panggilan mereka di dalam Engkau gitu ya. Nah, berdoa untuk itu, berdoa untuk tidak ada satupun yang gagal di antara kita. Ya, itu dari firman Tuhan yang saya baca, bertanding sampai menang. Ya, selesaikan akhir pertandingan sampai finish. Kita udah banyak itu di firman Tuhan, dan kita banyak lihat ada banyak orang yang memulai dengan sukacita dengan semangat, tapi tidak sampai menang, tidak sampai ke garis finish. Ya, kita nggak mau yang seperti itu. Kita tahu harganya nggak murah, nggak gampang, karena Yesus pun udah bilang di awal, sesaklah pintu yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Dan tadi saya bilang kekuatan doa itu penting. Ya, saya tahu bahwa saya pun ya kali ini juga saya berterima kasih dari kemarin lupa. Saya percaya dan saya rasa kok ada beberapa di antara kita yang dengan tulus mendoakan saya, selain misalnya kayak di pertemuan doa ini. Terima kasih untuk itu, karena saya juga lakukan hal yang sama. Yang saya katakan adalah saya pun di sini adalah kuat. Itu pasti karena ada doa-doa yang tulus daripada kita. Jadi berdoa, terus berdoa, baik di pertemuan doa, Tuhan itu menjawab doa. Karena itu ada sesuatu yang attach, yang melekat dengan dirinya. Dia nggak pernah bisa beralih dengan itu, karena itu adalah something that attach, sesuatu yang melekat di dalam dirinya, bahwa dia akan selalu menjadi penjawab doa. Kalau kita berdoa supaya Tuhan, supaya misalnya Bapak ini atau Ibu terus setia, Tuhan menyelesaikan pertandingan imannya. Aku berdoa di dalam nama Yesus supaya Engkau kuatkan dia. Tuhan mungkin maksudnya gini, sedang membiarkan orang itu dalam proses, tapi kan ada yang berdoa, maka Tuhan akan set in, akan campur tangan gitu ya. Tuhan banyak bergerak di dalam doa. Doa itu mengubah banyak hal. Nah, jadi itu yang dilakukan di dalam pertemuan-pertemuan yang ada. Lihatlah apa yang terjadi, yang kita rasakan. Kita berbahagia, kita bersukacita dengan apa yang kita rasakan gitu ya. Saya nggak tahu, udah bilang kemarin, saya nggak tahu gimana atmosfer di dalam komunitas ini kalau kita nggak tegakkan namanya pertemuan doa ini. Dan kita yang berkomitmen di dalam satu spirit dengan saya, yang saya tahu itu berbeda kok taste-nya di dalam kerohanian gitu ya. Nah, itu terus kita bangun, walaupun sederhana, kita harus hidupi, kita harus terbeban gitu ya, untuk mendoakan paling tidak kita, bahkan kita itu dipakai oleh Tuhan gitu ya, dipakai oleh Tuhan ya. Jadi terus bersemangat untuk berdoa terus. Setiap kita yang nanti ikut dalam pertemuan doa, sama-sama membangun atmosfer di dalam setiap pertemuan yang ada. Tentu koordinator yang ada juga harus come up higher gitu ya, supaya nanti bisa transfer spiritnya di dalam setiap pertemuan doa. Nanti nggak selalu, kalau istilahnya Brandon itu
Tuhan itu slow cooker. Jadi nggak selalu kayak selalu kayak like toaster yang pemanggang yang cepat, serba cepat, enggak. Tapi semua itu proses. Yang saya mau katakan gini, kalau kita sungguh tekun berdoa, Tuhan pakai kami, setiap orang kami di sini, pakai komunitas ini. Ada teriakan-teriakan yang naik setiap minggu dalam beberapa pertemuan doa. Mungkin kan tidak selalu Tuhan jawab minggu depan atau bulan depan, tapi udah masuk dalam listnya Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan nyatakan kesetiaannya, bahwa Tuhan akan pakai kita. Kayak hari ini, kayak saya juga rasa sih ada banyak doa untuk terobosan, terutama finances gitu ya. Kok kayak delay gitu ya. Dan memang itu yang Tuhan bilang sama Brandon, si jahat berusaha untuk delay berkat itu. Jadi harus benar-benar harus punya bulldog mentality, punya mentalitas seperti bulldog, yang kalau bulldog kan itu dia nggak mau melepaskan bangsanya kan. Nah, saya belum sempat tonton, tapi kalau masih ingat, udah lama nggak saya rekomendasikan, Samuel Patah dari India. Itu juga salah seorang pengajar yang saya suka pengajarannya. Dia sih saya baru tonton sedikit, dia bilang kita harus menunjukkan kerinduan yang sungguh-sungguh akan janji Tuhan. Jadi maksudnya gini, bahwa kadang Tuhan delay itu karena Tuhan mau melihat how desperate we are, bahwa seberapa kita menginginkannya, how badly we want the change, seberapa kita sangat menginginkan perubahan atau jawaban doa. Dan saya kan udah bilang tadi, ketika lemah, kayak kalau misalnya perhatikan ya, ada kalanya malam-malam, kalau hari ini puji Tuhan segar gitu ya, ada kayak kemarin lusa malam itu kayaknya udah capek banget, saya jam 8 udah tidur. Nah, di situ saya nggak, jujur aja, ketika saya lemah, saya nggak terlalu kuat imannya, jujur aja. Jadi makanya saya pilih lebih baik tidur, nanti nggak pikiran macam-macam sama Tuhan. Kemudian nanti kalau segar baru lebih awal lagi, kayak jam 1 saya udah bangun, udah berdoa gitu ya. Nah, ada kalanya dalam keadaan lemah kita nggak bisa push. Tapi ketika kita kuat, itu saya lakukan dan teladani. Push through ya. Dorong, saya bilang bahwa itu hakku. Dan itu yang Tuhan mau. Jadi ketika saya dengarkan itu, kemudian saya bayangkan gitu ya. Saya cuma bayangkan ada seorang anak, atau katakan 1 atau 2 orang anak dalam sebuah keluarga. Dia tahu siapa dia gitu ya. Dan dia dengan berani merampas apa yang menjadi haknya. Dia dengan berani menghadapi lawannya. Itu seperti saya bisa rasakan kebanggaan orang tuanya. Dia tahu siapa dia. Nah, Tuhan tuh kayak pengen lihat kita, seberapa kita mengerti siapa kita di dalam Tuhan. Bahwa aku adalah anak Tuhan, aku adalah raja, aku punya kuasa, bahwa aku diurapi, aku dipilih, roh yang ada di dalam lebih besar, dan iblis ada di bawah kakiku. Saya minta kau kembalikan apa yang menjadi berkatku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya seperti masuk di dalam spiritual realm. Saya katakan, saya minta, karena dulu ketika saya sebelum sungguh-sungguh udah lahir baru sih, tapi ketika di Jawa pernah kayak ngejar karir, jadi ada waktu-waktu di mana saya tertipu ratusan juta gitu ya. Dan karena terlalu ingin mendapatkan banyak uang, dan ada kayak ketipu lah gitu ya. Nah, saya entah bagaimana nanti hasilnya, tetapi dengan sekarang saya tahu siapa saya. Ketika saya kuat, saya minta, itu juga Brandon, everything the devil stole in the past, saya minta bahkan the restitution, pengembalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Harus hadapi, dan Tuhan menyaksikan kita ketika berdoa. Saya minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, get the hands off, lepaskan tanganmu di dalam nama Yesus. Dan saya orang berperang dengan, kita harus benar-benar tahu boldness, kita harus punya keberanian untuk dalam arti kata nantangin, bukan apa ya, maksudnya menyombongkan diri, because you know who you are in Christ. Kau tahu siapa engkau di dalam Tuhan, bahwa aku punya otoritas atas iblis. Saya berhak untuk memerintahkan kamu untuk kembalikan apa yang kau curi dulu, gitu kan. Nah, ketika saya kuat, saya lakukan itu. Nah, perkataan kita itu perkataan yang penuh kuasa. Minggu ini juga saya renungkan kayak gini. Lebih mudah langit, ya kan, runtuh, kurang lebih bahasanya kayak gitu, daripada 1 iota dari firman Tuhan.
betapa firman Tuhan itu berkuasa ya. Dan saya terus masuk di dalamnya. Dan saya katakan, and I agree with your word. Saya akan setuju dengan firman-Mu Tuhan. Help my unbelief. Bantu ketidakpercayaanku. Saya mulai masuk di dalamnya. Saya mulai benar-benar visualize bahwa apa yang kau sudah katakan bahwa I'm healed by the stripes. Itu menjadi milikku. Nah, ketika belum terjadi manifestasi, tahu nggak apa yang terjadi? Apa yang Tuhan katakan pada Paulus? Kasih karuniaku cukup bagimu. Ketika kita belum dapat manifestasi, manifest daripada jawaban doa kita, kasih karunia itu membalut kita sehingga kita tidak menjadi jatuh. Ketika kita nanti pada ada masanya kuat lagi, kita bangkit lagi. Nah, itu menjadi tontonan yang sangat menyegarkan bagi Tuhan ketika kita tahu siapa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku lepaskan. Jadi ketika dalam doa Tuhan bilang, Brandon, take authority untuk mata mereka yang udah dibutakan, karena si iblis sudah membutakan orang akan kepengenalan Tuhan. Ya, jadi every hindrance, ya, setiap blinders, setiap penghalang-penghalang, every blinder, ya, penghalang-penghalang mata mereka, ambil alih karena Engkau sudah punya kuasa. Jadi Tuhan mau kita tahu siapa kita dan pakai itu dengan iman. Ya, saya juga lakukan itu. Saya every blinder yang try to blind all of my loved ones, saya mau remove di dalam nama Yesus Kristus. Aku hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Saya mulai perkatakan perkataan, dan saya perkataan yang seturut dengan firman Tuhan, dan saya katakan perkataan itu sama kuasa dengan firman Tuhan dan tidak akan pernah gagal, gitu kan. Nah, hidup di dalam kekuatan spirit yang seperti itu, gitu ya. Teladani itu. Apa yang baik, apa yang membangun, gitu ya. Karena kalau itu sampai firman, saya percaya bahwa itu ya sama seperti guru atau kayak orang di dalam perguruan, gitu ya. Kalau di dalam perguruan itu dia contoh apa yang diberikan oleh gurunya sama, atau yang lebih simpel, misalnya kayak di gym ada PT, personal trainer, ya, dia kasih tahu ini loh triknya kalau mau ditargetkannya, misalnya abs-nya, atau kemudian mau ditargetkannya leg-nya atau tricep atau bicep-nya seperti ini, kan ada itunya, caranya. Nah, kalau nggak mau ikutin ya nggak tercapai. Nah, as simple as that, seperti itu. Nah, jangan kita menjadi tipikal orang yang udah dengar misalnya ke pertemuan doa udah selesai. Karena saya nggak kayak gitu. Kalau ada hal yang dulu yang saya pasti dapatkan ketika di gereja, saya pulang, saya langsung selalu membuat komitmen baru. Orang-orang yang tidak pernah sampai pada, misalnya saya udah sampai tahap ini nih, kayak terlalu jauh, ya. Makanya saya bilang, saya lebih baik hanya dengan kita yang memang satu visi dengan saya itu, saya nggak terlalu cari orang yang hatinya nggak di sini, gitu ya. Nah, jadi maksudku adalah bahwa kenapa orang nggak bisa pepetin saya punya ini ya, saya punya pikiran rohani yang terbuka, kemudian level kerohanian yang saya punya, gitu ya. Ya karena pada dasarnya dia nggak teladanin, nggak contoh apa yang saya bagikan. Bahkan ada orang-orang yang memang udah benar-benar I feel like they already astray, udah kayak menyimpang gitu. Itu karena dia kayak malah merasa oh itu bukan firman atau peringatan bukan untuk saya. Jadi akhirnya dia nggak jadikan itu untuk peringatan untuk dirinya personal. Akhirnya apa? Ya begitu. Ya, kalau sungguh-sungguh kenal saya dari berapa tahun yang lalu, ya, maksudnya itu apa ya? Saya bilangnya itu saya nggak pernah menuntun orang itu di luar daripada firman Tuhan, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di antara kita punya hati yang murni dan terus bisa ngikutin, pasti tahulah ini tuh benar, gitu ya. Itu benar. Jadi kalau ada orang yang tidak ngikut kita, maksudnya ya berarti something wrong with that. Itu yang salahnya itu di sana, gitu ya. Nah, jadi percayalah, saya sudah menuntun berdasarkan firman Tuhan, dan
kita ini kan udah dewasa rohani ya, udah terus bertumbuh, pasti juga bisa rasa setiap motivasi, setiap apa yang saya bagikan itu datang dari Tuhan apa tidak gitu ya. Nah, jadi terus bertumbuh di situ, di dalam hal berdoa, di dalam hal beriman, di dalam hal pertumbuhan rohani. Dan itu yang saya pesankan juga dari firman Tuhan, jangan sampai ada di antara kita yang gagal bertanding sampai menang. Saya tahu, saya ngaku kalau saja saya nggak dipenuhi Roh, maaf ya, maksudnya bukan saya kayak menganggap ini yang belum mengalami kepada Roh Kudus, tapi maksudnya saya ada kalanya itu nggak bisa berdoa dengan akal budi gitu ya. Kalau saya lemah, saya berbahasa roh. Kalau saya lemah, pasti saya cari khotbah. Kalau saya lemah, saya cari pujian penyembahan. Saya cari orang-orang yang kuat yang bisa transfer saya roh yang semangat yang baru. Nah, itu ada di komunitas kita gitu ya, ada di sini gitu ya. Jadi saling membangun nanti di pertemuan doa gitu ya, supaya kita nggak menyimpang. Orang-orang yang memang udah nggak satu spirit dengan kita nggak akan pernah bisa masuk karena hatinya beda gitu ya. Saya berharap tidak ada seorang pun yang gagal di antara kita. Terus bertanding sampai menang, selesaikan akhir pertandingan sampai garis finish gitu ya. Dan apa yang baik, yang seperti saling mendoakan, membangun kerohanian, teladani gitu ya. Kayak satu lagi saya tambahkan, cara membaca firman Tuhan ya. Cara membaca firman Tuhan itu nggak boleh just reading ya, hanya membaca, tapi benar-benar harus take time ya, take time to meditate on it, merenungkannya, bahkan get into it. Kalau di bahasa Inggris itu ya ada levelnya. Ada yang sekedar membaca, terus kemudian just like reading. Kemudian kalau merenungkan itu meditate on. Tapi ada lagi yang lebih dalam get into it. Berarti menyelami. Menyelami itu maksudnya tuh baca. Nanti ada hal-hal yang baru yang kita dengerin. Ya, kayak hari ini saya dengarkan, terdorong untuk dengarkan saat teduh dari Pastor Philip gitu ya. Akan bisa rasakan, iya ya, kalau orang sungguh baca firman Tuhan tuh banyak sekali remanya ya, banyak sekali ya pengertian yang baru ya, gitu ya. Nah, itu yang terjadi kalau kita baca firman Tuhan dengan bukan cuma reading, tapi tahap kedua adalah meditate on it, merenungkannya, baru kemudian get into it, berarti menyelami. Berarti kalau lagi menyelami sesuatu itu berarti akan dikasih waktu, nggak boleh cuma sebentar. Berarti benar-benar nggak mesti harus menghafal per kata, tapi berusaha untuk diingat lagi, diulang-ulang poin-poinnya. Misalnya kayak tadi yang saya kerjakan, benar-benar saya simpan, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Nah, itu yang saya bagikan belakangan ini, saya percaya itu tuntunan Roh Kudus, adalah perkataan-perkataan singkat yang ada di otak saya. Saya nggak mau keep it to myself ya, saya bagi juga supaya memberkati kita gitu ya. Itu yang saya bagikan ketika doa pagi gitu ya. Nah, ya kayak gitu-gitu, diambil short line ya, kalimat-kalimat pendek yang untuk kita tanam di otak kita. Saya mau bertanding sampai akhir. Saya mau bertanding itu jangan tanggung, tapi sampai menang. Nah, itu ditetapkan dalam kita. Dan yang terakhir adalah, ya itu tadi saya bilang bahwa itu udah harus standar hidup kita ya. To live our life, a godly life, itu standar hidup kita adalah hidup yang saleh. Itu udah benar-benar sin no more. Itu udah harus kita apply dalam kehidupan kita. Kalau kita mau benar-benar submit apa yang menjadi kelemahan kita sama Tuhan, ya Tuhan akan ambil alih. Dan itu kesaksian saya. Ada hal yang sulit saya di masa lalu. Saya bilang, Lord, I submit. Tuhan, aku submit. Lord, take control everything. Aku letakkan ini di tanganmu. Dan saya melihat, saya bahkan kayak heran gitu ya. Kok saya benar-benar, saya nggak pernah kepikir lagi tentang area ini ya, gitu ya. Tuhan itu setia, gitu ya. Kalau saja kita punya hati, pure heart, untuk kita bilang, Tuhan, aku mau loh, mau lebih taat lagi. Kayak tadi pagi aku bilang, Tuhan, aku rindu banget loh untuk doa saya itu pagi itu kayak maksimal lagi gitu ya, hal-hal seperti itu. Dan itu kadang kayak nggak nunggu lama saya dapatin lagi gitu. Nah,
sesederhana itu, dan bangunlah persekutuan dengan Tuhan itu lebih intim lagi. Nggak harus religius ya, nggak harus yang kaku gitu ya, karena Tuhan itu kan memang Bapa, and He's our friend. Dia adalah teman kita, sahabat kita ya. Jadi bagaimana dengan sahabat ya, memang dia harus dihormati, tapi kita juga ada kalanya bisa ngerti, ada di mana Roh Kudus akan kasih tahu kita bahwa bisa loh seperti ini ngomongin sama Tuhan gitu ya. That's my life, itu adalah hidup saya, dan kiranya bisa diteladani apa yang baik, apply, terapkan itu di dalam praktik hidup sehari-hari supaya kita sama gitu ya. Itu saja sharing sederhana yang saya bagikan untuk kita. Nanti setelah doa dari Pak Jos, berdoa, nanti Bu Edit kan doakan cucunya Bu Rini, ya kan? Nah, nanti Pak Okto bisa doakan Pak Wasali Apoy pemulihannya lagi, dan juga Pak Paulus ya, ingat namanya, suami Bu Eni Pratiningsih, Pak Okto, Pak Paulus, dan abangnya Pak Jos itu Pak Wasali Apoy. Pak Okto? Ya, dengar ya? Ya, oke. Nah, nanti karena suami Bu Eni Pratiningsih udah doakan oleh Pak Okto, nanti Bu Eni Pratiningsih doakan lagi pemulihan kesehatan Bu Reni Sagala ya, Bu Eni Pratiningsih. Ya, siap. Ya, oke. Ya, silakan. Siapa yang tugas dari Pak Jos? Yang tugas dari Pak Jos siapa? Jangan-jangan sudah bertugas malam hari ini. Ya. Oke, ya Pak Jos ya. Yang udah ditetapkan udah tugas hari ini ya. Udah saya ada tugasin. Pak Titius mendoakan? Ibu Edit. Oh ya, oke. Silakan Pak Titius. Pak Titius dulu, terus nanti Bu Edit ya. Silakan Pak Titius. Ya. Mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan yang kami muliakan, Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri pertemuan kami pada malam hari ini. Amin. Kami bersyukur atas tuntunan dan penyertaan Tuhan melalui Pak Hatta yang sudah memberikan kami sharing untuk kami boleh hidup dalam iman, kasih, dan harapan. Kami terus melangkah di dalam segala hidup kami ini ya Tuhan. Amin. Kami percaya apa yang disampaikan itu semua karena anugerah kasih-Mu Tuhan. Amin. Kami semua kami terus mengucap syukur. Melalui doa kami saat ini, kami selalu bersyukur ya Tuhan. Amin. Begitu besar saat ini Tuhan, hamba dipercayakan untuk mendoakan Ibu Edi. Kiranya apa yang dipercayakan bagi hamba terus melakukannya yang dipercayakan Tuhan, sehingga malam ini hamba mendoakan Ibu Edi dalam kehidupan hamba pun. Biarlah Tuhan memberkati setiap rumah tangga, pekerjaan, usaha, setiap perjalanan, apa yang diperbuat semua hasil hanya di dalam nama. Amin. Dia tidak
Amin. dalam kehidupan kita, Amin. dalam mereka hidup sehati di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin. Karena Tuhan hati memberikan kekuatan baru, memberikan hidup baru, memberikan otoritas yang turun dari surga supaya mereka boleh memahami arti hidup melalui firman yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Amin. Dan saat ini biarlah kehidupan mereka Tuhan biarlah berkenan di hadapan Hadirat. Amin. Pergumulan mereka Tuhan, baik orang tua Ibu Edith maupun Ibu Edith bersama keluarga, Tuhan hati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apapun mereka Tuhan mendengar jawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Yes. Biarlah biar kehendakmu boleh jadi bagi mereka supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan boleh berhasil hanya melalui nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah saat ini Tuhan Engkau melihat apa yang mereka muli, apa yang mereka jalani dalam hidup mereka, walaupun banyak hal yang mereka alami dalam kehidupan mereka, tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang Yes. yang berkenan mendengarkan setiap pergumulan dan setiap harapan mereka. Amin. Masa depan anak, bahkan orang tua, bahkan apapun yang mereka Amin. lakukan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak mereka. Amin. Baik dalam baik tidak kehidupan mereka, Tuhan memberkati. Ampuni segala dosa dan salah mereka yang selalu mereka sadari tidak sadari mereka jalani saat ini. Kiranya Tuhan ampuni dan sucikan, kuduskan mereka hanya di dalam nama, Amin. supaya mereka melihat apa yang ada dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tidak kuasa dan bisa nyata bagi mereka. Amin. Yang sakit bukan yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan sembuhkan Amin. dalam kehidupan, baik yang terucap maupun yang tidak terucap. Tuhan Engkau tahu semua dalam kehidupan mereka. Ini doa hamba yang hamba naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan melalui doa biarlah begitu nyata bagi ibu keluarga semua dengan mereka benar-benar sungguh hidup dalam Tuhan, kebenaran hidup dalam kasih yang datang daripada-Mu. Yes. Walaupun begitu banyak zaman, walaupun begitu banyak persoalan mereka, tapi Tuhan selalu menolong Amin. mereka yang doa dan ucapan syukur mereka malam ini melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan memberkati kami semua. Amin. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sepakat sehat dalam pertemuan kami, semua kami satu hati di dalam Tuhan, sama-sama satu, dan dia kami semua berdoa baik hanya dalam nama Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur atas berita. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bu Edi. Haleluya. Terima kasih atas kesempatan kepada saya berpikiran. Saya percaya bersama kami menerima cucu ibu ini Yes. sakit dia dinyatakan bahwa dia influenza yang sekarang ini akan di percaya bahwa Engkau Tuhan penyembuh Amin. yang
Amin. Saat ini Engkau kita dapat kuatkan Tuhan, dan Engkau gerakkan hatinya supaya dia mencari sungguh-sungguh di masa dia dengan sakit saat ini. Amin. Dan biarlah orang-orang sekelilingnya seperti bonitnya mendoakan dia juga sungguh-sungguh ya Tuhan. Amin. Mereka menyatakan Tuhan, mereka percaya mereka Yes. harus biar ini jadi memakai juga Tuhan di masa yang sakit. Biar menjadi saksi bagi keluarga dan orang-orang di sakit. Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang berlaku, kami percaya semuanya ada dalam kendali. Terlebih di akhir-akhir ini, di hari-hari yang semakin jahat ini, kami percaya Tuhan segala kehendak Tuhan kami berdoa kepada dalam bahasa saya bisa juga berdoa dalam bahasa bila bapak syakara kepada bapak syakara Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Okto. Yes. Amin. 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 Yes. Amin. mengingat bahwa di dalam alam sadar untuk orang itu menjadi suatu kekuatan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini juga kami teringatkan mau berdoa bahwa suatu dari ini Pak pertama yaitu Pak Paulus Tuhan, kami berdoa untuk beliau kami berkati Roh Kudus menjamah kita agar dia juga bisa menjadi sungguh-sungguh dalam anak Tuhan. Amin. Dan berdoa Pak Paulus ini Tuhan akan menjadi seorang imam di dalam keluarga, baik untuk istri anak-anak dan Amin. besarnya dan berkati imannya dan berkati pekerjaan, kesehatan, kiranya Roh Kudus selalu menjaga baik di tempat kerja, bahkan juga beliau melakukan aktivitas berjalan Tuhan selalu melindungi. Amin. Berkati juga keluarga besarnya, juga untuk keselamatan jiwa kedua orang tuanya yaitu Bapak Mugia dan Ibu Mugia Sibuat, dan berkati keselamatan jiwa mereka. Tuhan berkudus menjamah mereka agar mereka juga bisa mengenal Tuhan secara benar. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat keselamatan Bapak dari Bapak Badur yaitu Bapak Amoy. Lihat Tuhan dalam keselamatan jiwanya Tuhan, kami mengundang berkudus menjamah hatinya agar dia juga bisa mengenal Tuhan
secara benar. Amin. Bisa berkati kesehatannya, keluarga besarnya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap ibadah dan yang terbaik. Haleluya. Amin. Oke. Silahkan Bu Eni Pratiningsih. Haleluya ya Tuhan. Amin. Melaksanakan dalam ibadah Yesus pada kesempatan malam ini memberikan bagi kesehatan kemudian Ibu Rini. Ya Yesus, dengan kuasa darah Tuhan Yesus aku percaya Kau akan pulihkan, Kau angkat segala sakit penyakit menderita Ibu Rini Tuhan, sehingga kembali bisa bekerja, memberkati keluarganya. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan. Aku percaya Yesus, Engkau akan buka jalan ya Tuhan. Amin. Di suami, anak, menantu, cucu, biarlah kasih dan Roh-Mu menerangi hati dan pikirannya. Engkau urapi ya Yesus dengan kasih dan Roh-Mu. Engkau berkati keselamatan jiwa dan orang tua dan saudara. Yang makanya Yesus memberkati usaha pekerjaannya ya Yesus. Karena Tuhan akan menjadi keputusannya. Amin. Terima kasih Yesus ya Yesus. Selalu juga berada serta kami yang ada. Sangat terima kasih. Kau yang akan selalu tetap kau serahkan sepenuhnya dan kuasa sesuatu dan berkasih haleluya amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan doa kami ini. Tuhan, saya pribadi sangat bersukacita dengan apa yang Kau kerjakan di dalam komunitas ini, di dalam kehidupan kami. Kami yang tekun berdoa di dalam pertemuan-pertemuan doa ya Tuhan, untuk bersama-sama. Ada waktunya kami bersama di saat teduh pagi kami sendiri ya Tuhan. Kami mengucap syukur, saya pribadi mengucap syukur bahwa ada orang-orang yang hidup secara kerohanian yang terus mau berdoa. Saya percaya Tuhan, ada berkat khusus di dalam setiap kami yang setia untuk bersekutu bersama ya Tuhan, karena ada Tuhan di dalamnya. Aku berdoa pada malam hari ini supaya teruslah Engkau kerjakan apa yang menjadi rencana-Mu di dalam pelayanan ini, di dalam komunitas ini, dan juga di dalam hidup setiap orang. Tuhan, bahwa bukan cuma saya tapi setiap mereka juga saya percaya, terlebih di dalam pertemuan doa mereka saling mendoakan untuk segala hal dalam kehidupan kami. Tetapi pada malam hari ini kami juga sepakat lagi di dalam pertemuan doa ini, seperti firman-Mu katakan bahwa supaya kami tidak cemu-cemu untuk berdoa. Karena itu aku berdoa untuk setiap orang ya, untuk Pak Jos, Bu Edi, Tuhan, Bu Reni Sagala, untuk Bu Eni Pratiningsih, Bu Walida, Bu Kebat ya Tuhan, Pak Titius, Bu Rini, Pak Okto ya Tuhan, Ibu Marsiana, Bu Shirley Tuhan, dan juga Bu Lucy dan Pak Are ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan, apapun yang menjadi Tuhan kesesakan di dalam kehidupan kami tahu bahwa Engkau adalah jalan untuk segala sesuatu. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan supaya siapapun di antara kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat ya Tuhan, kesesakan, pada malam hari ini Tuhan, kami oleh seruan kami sepakat. Aku berdoa supaya Engkau menunjukkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya ada jalan-jalan terbuka di dalam kehidupan kami, di dalam hal finances, dalam hal keuangan, dalam pekerjaan ya Tuhan, dalam kesehatan ya Tuhan, hal yang vital di dalam kehidupan kami. Berdoa
ya Tuhan, supaya nyatakan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami. Apapun yang menjadi Tuhan keperluan kami mau belajar letakkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, firman-Mu berkata bahwa firman-Mu itu teguh di surga. Dan kalau Mazmur katakan bahwa hari demi hari Engkau menanggung bagi kami. The Lord is our shepherd and I shall not want. Bahwa Tuhan Engkau adalah gembala kami, takkan kekurangan kami ya Tuhan. Kami mau pegang firman-Mu, kami mau pegang firman-Mu, kami mau beriman di dalam firman-Mu. Sebab iman kami yang membuat janji-Mu menjadi terjadi dalam kehidupan kami, menjadi genap dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami, kekhawatiran kami, kesehatan kami, penghidupan kami ke dalam tangan-Mu. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kami. Kalau Engkau sudah mati bagi kami tahu bahwa pekerjaan-Mu adalah sempurna. Engkau akan menyelesaikan seperti firman katakan, sebab Engkau Allah setia menyelesaikan ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang setia sampai membuatnya penuh di dalam kehidupan kami, karena kami tahu firman-Mu bahwa Roh Kudus Engkau sudah berikan jaminan di dalam kehidupan kami. Teruslah ya Tuhan perbesar kapasitas iman kami untuk terus percaya, berharap hanya kepada Engkau. Kekuatan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami akan tetap kuat di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Kami akan punya kesaksian kemenangan-kemenangan, terutama ya Tuhan dalam hubungan kami dengan Engkau. Kami tidak akan menjadi kendur ya Tuhan, tetapi kami akan tetap kuat. Semakin lama seperti Raja Wali, kami akan tetap kuat untuk menghadap Allah di Sion. Terpuji Engkau Tuhan pada malam hari. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk persekutuan kami pada malam hari. Terima kasih untuk Kau segarkan jiwa kami, pulihkan kekuatan kami. Kalau sebentar kami mau istirahat, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh, jiwa, tubuh kami, orang-orang yang Kamu kasih ya Tuhan. Pagari kami dengan malaikat-malaikat-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berikan kami istirahat yang terbaik, dan kami bangun kembali bersekutu dengan Engkau dengan semangat yang baru, dengan cinta yang baru dan gairah yang baru kepada Engkau. Dan biarlah Engkau kami terus semakin hari semakin mencintai Engkau, semakin menginginkan Engkau lebih daripada yang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dan kalau ada hal yang tidak berkenan di dalam hati-Mu, Engkau baik. Karena firman katakan, kalau kami datang dengan kerendahan hati minta pengampunan, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala kesalahan kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Ampuni hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kuduskan dengan darah Yesus. Setiap senjata yang ditempa kepada kami tidak akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa jahat berusaha untuk menyerang kehidupan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kebajikan dan kemurahan-Mu menyertai kami senantiasa. Aku lepaskan damai sejahtera dan sukacita atas setiap orang, atas rumah tangga kami ya Tuhan. Bahwa damai sejahtera Tuhan akan tinggal di dalam hati kami. Sukacita yang dari Tuhan memenuhi setiap hati kami. Terpujilah Tuhan, kekal sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya doa-doa kami telah sampai di dalam hadirat-Mu, dan kami mau belajar mengucap syukur untuk jawaban doa kami, karena kami tahu Allah yang kami percayai adalah Allah yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, percaya ya Tuhan jawab doa kita ya. Oke, ada yang mau cerita? Oke, nggak ada. Ya sudah, selamat beristirahat kalau gitu ya. Kita selesai lebih awal ya. Shalom semuanya. Ya, tetap semangat. Ya. 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 Terima kasih Pak Jos. Ya, sampai jumpa. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih.